Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Python dasar ya. Kemarin kita belajar terkait dengan variabel, apa itu variabel dan mengapa itu penting sekali di pemrograman. Sekarang kita belajar meneruskan terkait dengan variabel juga sebenarnya, yaitu tipe data variabel. Apa itu tipe data atau data type? Akan kita bahas pada tutorial hari ini. Oke, sedikit review. Jadi kemarin eh, kita belajar bahwa variabel di pemrograman itu berbeda dengan variabel yang ada pada matematika. Pada pemrograman, variabel itu merupakan suatu kontainer. Jadi kita apa namanya menyiapkan kontainernya dulu, kemudian kita memasukkan nilai ke dalamnya. Contohnya adalah x sama dengan 5, maka x adalah variabel, 5 adalah nilai, kemudian sama dengan adalah operator pemasukan atau assignment operator. Oke. Kemudian di mana data type atau tipe datanya? Tipe datanya adalah include bersama dengan nilainya. Jadi ketika teman-teman mendeklarasikan atau mengenalkan 5 ke dalam variabel x, maka dia secara otomatis x bertipe data integer gitu. Nah, ini sedikit contoh terkait dengan variable declaration. Jadi kalau kita melihat variabel di pemrograman yang lain, dalam hal ini adalah C, kita bisa melihat di sini bahwa ada int ABC, ada int ABC sama dengan 10. Jadi pada pemrograman C, dia dapat dilihat bahwa variabel yang digunakan itu harus dideklarasikan terlebih dahulu. Jadi didefinisikan namanya dan juga tipe datanya. Baru kemudian dia dimasukkan nilai. Contoh di sini adalah int ABC sama dengan 10. Adapun untuk Python, dia menggunakan paradigma implicit declaration. Jadi deklarasi dilakukan secara otomatis tergantung kita memasukkan nilainya bagaimana. Jadi dalam di sini adalah x sama dengan 5, maka x otomatis bertipe data integer. Kalau semisal x sama dengan 5.0, dia akan bertipe data float atau bilangan dengan desimal. Oke. Kemudian apa sih tipe data itu? Jadi tipe data itu adalah terkait dengan tipe nilai atau kategori nilai pada variabel. Adapun tipe data variabel dan itu tergantung apa namanya mempengaruhi perilaku dari variabelnya. Jadi mempengaruhi bagaimana variabel itu dikenai dengan operasi-operasi matematik, operasi relasi dan operasi logik pada pemrograman. Jadi misal satu integer dengan satu float itu tidak sama dalam suatu operasi pada suatu pemrograman. Contohnya di sini eh, tipe data itu diabstraksikan sebagai tempat wadah yang berbeda untuk nilai yang berbeda ya. Jadi kalau milk atau susu dia wadahnya adalah seperti ini, biasanya box kertas gitu ya. Kemudian kalau coffee dia mug atau mug gitu ya. Sedangkan oil atau minyak, misalnya katakanlah bensin, dia bentuknya drum gitu ya. Jadi memang selain apa namanya behaviornya atau perilakunya, tipe data ini juga terkait dengan storage di dalam memori. Jadi manajemen memori itu penting dalam suatu pemrograman. Dan salah satu untuk menghandle itu adalah penentuan dari tipe data. Oke, lanjut. Di Python ada beberapa tipe data yang sifatnya built-in ya. Jadi tipe data yang dia itu uh, sejak awal didefinisikan gitu ya. Ada tipe data numerik, tipe data dictionary, tipe data boolean, tipe data set, dan tipe data sequence type atau tipe data uh, collection. Tipe data numerik ada tiga tipe data. Yang pertama adalah integer, kemudian float, kemudian ada complex number atau bilangan kompleks. Kemudian untuk tipe data sequence itu ada strings, ada list, ada tuple. Kita akan bahas secara singkat pada apa namanya uh, uh, materi berikut. Oke, yang pertama ada integer. Integer itu menggambarkan bilangan bulat ya, atau number without decimal. Jadi kalau ada teman-teman mendefinisikan bilangan tanpa desimal, maka dia dianggap sebagai integer. Contohnya adalah 1, 2, min 3, 0, dan lain-lain.
Jadi ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif, kemudian juga ada bilangan bulat nol. Ingat bahwa tidak ada titik di sini, tidak ada desimal di sini ya. Jadi kalau ada desimal maka dia dianggap float. Tidak ada maksimum di dalam apa namanya integer pada Python. Jadi bilangan berapapun itu bisa masuk. Adapun maksimalnya itu ternyata depend atau tergantung pada memori Anda. Gitu ya. Biasanya integer itu digunakan untuk indexing pada tipe data sequence ya. Jadi digunakan untuk mengakses uh, list atau tuple atau apa namanya string dan lain-lain. Misal untuk looping, kemudian juga untuk slicing dan lain-lain. Integer juga digunakan untuk timestamp ya. Jadi apa namanya penanda waktu pada suatu activity atau suatu event pada suatu aplikasi. Jadi biasanya kalau kita apa namanya kalau teman-teman misal menjadi programmer gitu ya, saat terjadi event ada log, ada selain ada log eventnya dia juga biasanya ada log timestamps dia yang kapan itu waktunya. Nah itu biasanya tidak di dalam format waktu tapi dalam format integer gitu. Ini contoh dari pendeklarasian atau pembuatan variabel integer. X sama dengan 42, Y sama dengan 10, Z sama dengan 0. Oke lanjut, selanjutnya adalah float. Jadi kalau integer itu bilangan tanpa desimal, kalau float itu adalah bilangan dengan desimal. Adapun desimal di sini menggunakan menggunakan titik ya. Jadi di sini ada titik, di sini ada titik, di sini ada titik. Sama mirip dengan integer, tidak ada maksimumnya. Ini tergantung oleh memori. Biasanya float itu untuk merepresentasikan suatu nilai. Jadi nilai yang benar-benar nilai numerik itu direpresentasikan dengan float karena float lebih detail daripada integer. Karena ada apa namanya? Precision lebih presisi gitu ya. Jadi kalau ada desimalnya dia lebih presisi. Float biasanya digunakan untuk uh, apa namanya tensor ya. Kalau kita bermain PyTorch itu biasanya dia pakai float atau bilangan float gitu ya. Kemudian untuk kalkulasi sesuatu, jadi dalam operasi kalkulasi jarang sekali menggunakan integer ya. Biasanya menggunakan float karena lebih presisi. Ini adalah contoh apa namanya pembuatannya. Jadi X sama dengan 3,411, Y sama dengan min 25, sorry, Y sama dengan min 2,5, kemudian Z, 0,0. Nah ini lihat kita bisa ini ya, kita bisa lihat 0 dengan 0,0 itu tidak sama ya. Kalau ini adalah integer, kalau di sini adalah float. Di sini float, di sini integer. Jadi hati-hati. Kenapa kok dibedakan? Karena nanti sifatnya berbeda dan juga storage dalam memori juga berbeda. Oke, sorry, kok gini? Oke, ini salah satu contohnya selain bisa menggunakan titik ya, kita bisa menggunakan format saintifik. Jadi 3,0 E6 itu artinya 3 kali 3 apa 3 kali 10 pangkat 6. Kemudian 2,5 M min 3 itu artinya 2,5 kali 10 pangkat minus 3. Jadi dibagi 1000 gitu ya. Oke, lanjut. Oke. Selanjutnya eh, ada bilangan kompleks ya. Jadi jadi eh, bilangan kompleks itu apa namanya? Dia terdiri dari bilangan real dan juga bilangan imaginary. Jadi bilangan imaginary adalah bilangan yang berupa eh, negatif dari akar dari negatif ya, akar dari bilangan negatif. Jadi min satu di akar itu imaginary. Jadi dia di sini kalau kita lihat kita jadikan garis bilangan real gitu ya. Sini min satu, min dua, satu, dua, di sini nol. Nah, min satu
min 1 akar itu tidak bisa dimasukkan ke dalam anggota dari bilangan real ini. Jadi dia harus dia apa namanya memiliki dimensinya sendiri gitu ya, dimensi lain. Nah, ini contohnya 3 minus 2 I gitu ya. 1 I dan lain-lain. Nah, ini bilangan kompleks itu biasanya digunakan pada apa kalkulasi sains gitu ya, scientific calculation. Ini juga engineering application, aplikasi teknik. Contoh misalnya di fisiknya processing, kemudian sistem kendali, kemudian juga mekanika kuantum dan lain-lain. Oke, lanjut. Nah, ini contoh pendeklarasiannya ya. Ini bisa menggunakan keyword kompleks Z1 sama dengan kompleks 23. Nah, ini artinya 2 plus 3J. J ini di sini adalah imaginary partnya atau bagian imajiner, kemudian 2 adalah uh, real part atau bagian yang real. Kemudian juga bisa secara langsung ya, Z2 4 min 5J. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah operasi boolean. Nah, ini operasi boolean ini adalah operasi khusus yang merepresentasikan nilai logika. Dia bernilai hanya dua ya, jadi 1 dan 0 di binary, true and false, 1 dan 0, merepresentasikan nilai logika. Ini biasanya digunakan untuk ekspresi kondisional dan juga uh, menentukan alur pemrograman. Jadi kalau kita lihat di sini alur pemrogramannya, misal kita start gitu ya. Kemudian di sini ada biasanya ada ekspresi logika. Jadi misal x lebih dari if x lebih dari y gitu ya. Maka dia jika ini benar, maka yang dilaksanakan adalah di sini. Jika ini salah, maka yang dilaksanakan di sini. Jadi dia eh, apa namanya mengendalikan bagaimana logika pemrograman itu bekerja. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh penggunaannya ya. Jadi X sama dengan 5, kemudian Y sama dengan 10. Oke. Eh, apakah biasanya kalau apa namanya eh, di Boolean dia pakai ini ya, pakai is kemudian underscore apa gitu. Itu menunjukkan apa namanya eh, dia bernilai Boolean biasanya. Kalau di apa di teman-teman programmer biasanya gini. Oke, kalau ini kita perhatikan di sini ada sama dengannya satu, kemudian sama dengannya dua. Ini menarik ya. Ini adalah terkait dengan operator ya. Jadi kalau sama dengan satu, dia artinya assignment atau pemasukan atau pendeklarasian ya. Sedangkan sama dengan dua, dia adalah comparison atau perbandingan. Jadi apakah X itu sama dibandingkan dengan Y? Jika ya, maka dia bernilai yes. Jika tidak, maka dia bernilai no. Ini kita bisa lihat dia bernilai false ya, karena 5 tidak equal dengan 10. Ini kebalikannya. Kalau ada tanda seru sama dengan, di sini artinya tidak sama dengan ya. Nah, ini apakah 5 tidak sama dengan 10, maka dia bernilai true. Nah, untuk lebih dari, kemudian lebih dari sama dengan, kemudian kurang dari sama dengan. Nah, ini juga ada operasi itu ya, eh, logika juga yang lain yaitu AND OR, XOR, NOR, dan lain-lain. Jadi di sini ada AND dan OR, true and false dia bernilai false, sedangkan true or false dia bernilai true. Oke, selanjutnya ini ketika boolean digunakan untuk melakukan uh, apa namanya menentukan alur pemrograman ya atau flowchart. Nah, ini fx. Jadi kalau uh, pada saat menentukan alur pemrograman dia harus menggunakan keyword if. Jadi if x lebih dari y maka apa gitu ya. Nah, ini di dalam if itu ada elif atau else if gitu ya. Jadi ini nanti kita akan bahas nanti ya lebih detailnya. Tapi kalau di sini elif itu untuk uh, membuat alur cabang yang lain gitu ya.
Nanti kita bahas. Ini ada juga else. Di sini adalah ketika if dan elif tidak terpenuhi, maka else akan dilaksanakan. Oke, lanjut selanjutnya. Ini selanjutnya ada string ya. String itu adalah karakter atau sentence di antara single quotes, double quotes, dan triple quotes. Jadi dia merepresentasikan data teks, textual data. String itu penting ya dalam NLP, jadi Natural Language Processing. Jadi teman-teman kalau apa namanya misal bermain dengan ChatGPT, di situ string memiliki peran yang penting. Oke, lanjut. Nah, ini contoh dari uh, penggunaan apa pendeklarasian string ya. Di sini menggunakan single quotes, my string. Di sini ada tanda petik ya, single quotes. Kemudian ada nilainya, hello world. Dan juga another string, dia pakai double quote. Kemudian juga ini bisa pakai multi line string ya. Dia pakai tanda petik satu tunggal tapi ada tiga. Nah, ini bisa seperti ini gitu. Nah, itu terkait dengan string. Jadi string itu untuk merepresentasikan data tekstual. Oke, selanjutnya adalah list. Oke, list ini agak berbeda dengan variabel yang kita bahas sebelumnya. List ini adalah order multi-value of data. Jadi dia tipe data multi-value dan terorder ya, atau terurut. Karena terurut, maka dia memiliki indeks. Ini penting sekali indeks itu. Di dalamnya kita bisa memberi nilai suatu memberi apa namanya nilai elemen number, string, boolean dan lain-lain. List ini mirip seperti vektor kalau di CPP dan juga array list di Java. Kemudian mutable ya. Artinya kita dapat memodifikasi elemen pada list gitu. Ini contohnya ya. Kita mendeklarasikan list menggunakan list kemudian di dalamnya ada bilangan integer. Nah, ini dipisahkan oleh koma ya. Jadi 1,2,4,5 kemudian ditutup dan dibuka oleh square bracket atau uh, tanda kurung siku. Ini penting ya. Kalau dia bukan tanda kurung siku, berarti dia bukan list. Oke. Nah, ini contohnya ya. Ini yang tadi, ini numbers sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah isinya integer semua. Kemudian dia juga bisa menampung nilai string ya. String, string, string. Kita lihat di sini, di sini ada tanda petiknya. Artinya dia mendefinisikan uh, string. Kemudian kita juga bisa memasukkan tipe data yang lain, maksudnya campur gitu ya. Jadi di sini ada string, kemudian di sini ada, di sini ada integer, kemudian di sini ada hello, ada string, kemudian di sini ada float, kemudian di sini ada boolean. Selain itu kita juga bisa membuat empty list ya. Jadi kita cuma membuat gelasnya doang tapi nggak ada nilainya itu juga bisa. Itu juga bisa. Ini biasanya kalau apa namanya kita ingin menampung nilai dalam satu ke dalam list itu biasanya kita mendefinisikan empty list dulu gitu di awal-awal apa di awal function gitu ya. Ini penting sekali. Ini nanti kalau teman-teman berkiprah dengan list ini pasti ekspresi seperti ini akan sering digunakan. Jadi jangan bingung ya. Oke, selanjutnya adalah tuple. Apa itu tuple? Jadi tuple itu mirip seperti list ya. Dia multi value of data, terdiri dari number, string, boolean dan lain-lain. Tetapi bedanya adalah dia immutable. Artinya apa? Artinya adalah ketika dia dibuat, elemennya tidak bisa diubah. Maksudnya diubah ini ya ditambah, dikurangi atau diedit seperti itu. Biasanya tuple itu digunakan untuk menjadi key dalam tipe data dictionary ya atau dict. Contohnya seperti ini, 1, 2, 4, 5 itu diapit oleh parentesis atau buka kurung, tutup kurung. Maka dia menjadi alis ini, ini harusnya tuple ya.
Jadi tuple ini dia adalah bertipe data tuple. Nah, ini bisa juga seperti ini tapi tanpa parenthesis ya. Itu juga dia bertipe data tuple. Ini adalah contohnya. Jadi uh, my tuple, kemudian ada isinya satu, dua, tiga, kemudian diapit oleh kurung dan buka tutup kurung. Kemudian ini juga bisa di apa namanya dibuat tanpa menggunakan buka tutup kurung ya. Jadi kalau yang seperti ini dia otomatis bertipe data tuple. Ini juga sama bertipe data tuple. Ini tuple itu digunakan untuk biasanya di dictionary atau biasanya di return nilai return yang dia tuh nilainya tidak tunggal. Di return XY gitu ya. Maka XY di situ dia bertipe data tuple. Oke, selanjutnya adalah set ya. Set itu dia berbeda dengan list dan tuple ya. Dia unordered, artinya tidak memiliki indeks. Tapi dia bernilai unik ya, bernilai unix. Dan dia tidak boleh terdapat nilai yang duplicate atau nilai ganda. Jadi elemennya harus unik. Contohnya adalah ini aset 1245 kemudian dibuka tutup kurung kurawal ya atau curly bracket. Ini ini juga ada contohnya. Eh, ini 123 kemudian dibuka tutup menggunakan curly bracket ya. Ini set. Kemudian ini juga bisa menggunakan eh, keyword set ya atau function set. Kemudian di dalamnya dimasukkan list itu juga bisa. Atau kita dapat membuat empty set. Jadi mirip seperti list kalau dibuka tutup aja, buka tutup eh, apa namanya tutup kurung siku ya. Cuma ini dia harus menggunakan fungsi set. Dia tidak bisa menggunakan kurung kurawal karena kalau dia kurung kurawal dia dianggap sebagai tipe data dictionary. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya adalah tipe data dictionary. Oke, jadi dictionary ini agak unik ya, beda dengan tipe data multi value yang lain. Dia terdiri dari pasangan key dan value, jadi kunci dan nilainya. Artinya key di sini bersifat unik ya, dan dan terasosiasi oleh nilainya. Ini mirip seperti set, cara bikinnya menggunakan kurung kurawal, namun di dalamnya menggunakan untuk apa menandakan key value atau kunci dan nilainya, dia menggunakan titik dua atau colons. Nah, ini dictionary ini penting ya untuk apa pembuatan aplikasi gitu. Contohnya adalah untuk merepresentasikan data JSON. Jadi dia mirip seperti apa namanya kurung kurawal, kemudian ada key dan value-nya. Biasanya kalau apa ingin mengolah data dari JSON di Python dia harus ditransform ke dalam tipe data dictionary. Kemudian konfigurasi settings. Nah, ini uh, dia biasanya apa namanya key-nya itu sebagai konfigurasi, sedangkan value-nya sebagai nilai dari konfigurasi itu. Jadi misal kayak color, kemudian black, maka color biasanya sebagai key, black sebagai value. Ini biasanya ada uh, di konfigurasi di file-file konfigurasi gitu ya. Mungkin Python menggunakan konfigurasi ini atau mungkin Sublime juga menggunakan file konfigurasi ini. Kemudian caching, mapping, dan transforming. Inilah contohnya ya. Misal person, kemudian ada name, ada John. Di sini name itu sebagai apa namanya key ya, sebagai key.
Itu kuncinya. Kemudian John itu sebagai value. Key dan value ini bisa bertipe data string atau integer. Ini adalah X ini sebagai key, 30 sebagai value. Kemudian city sebagai key, New York sebagai value. Untuk mengeprint apa namanya value-nya, kita bisa mengaksesnya menggunakan kuncinya gitu ya. Jadi person, kemudian indeksnya adalah key-nya. Nya di sini name, maka dia outputnya adalah John seperti itu. Oke, ini udah selesai. Maka kita lanjutkan di materi selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.